Ya, jadi satu hal yang saya tadi tarik ya, bahwa ada keinginan masyarakat untuk di Gunung Bitung itu dijadikan kembali sebagai hutan konservasi atau hutan lindung. Audio Jungle. Pembenihan siapa nih? Ini PAC PDI Perjuangan sadananya dengan Jatinegara. Oh, selain picung apa lagi? Ada pohon jambe itu, ada kawung, Aren, ada ya. Semoga pohon picung ini tumbuh subur. Amin. Dan bisa menjaga gunung. Amin. Menjaga air supaya kebutuhan air untuk warga selalu tercukupi. Dan mencegah terjadinya bencana. Semoga sekali lagi tumbuh subur. Semoga rakyat yang ada di sini juga diberikan rizki dan kekuatan, kesehatan yang terus menerus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. dari Iya tak picung apa? Tak picung Pak. Picung atas. Sudah. Oh, paling tongol tadinya. Pohon. Kamu kesini lah. Apa harapannya dengan adanya penanaman pohon ini, harapan kedepannya? Saya berharap ini bukan sekedar menjawab tantangan yang baru beberapa hari kebelakang terjadi, yaitu longsor. Tapi sejak awal memang PDI Perjuangan itu yang di atas anjuran Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, seluruh kader PDI Perjuangan harus memelihara pertiwi, memelihara lingkungan, melestarikan hutan. Biarkan hutan ini menjadi rimba raya, sehingga ketersediaan air bisa terjaga sampai sekian puluh tahun ke depan. Jadi itu tujuannya. Yang terlibat mengikuti penanam pohon siapa aja Pak? Yang terlibat sekarang ini PDI Perjuangan, kemudian bersama Karang Taruna Desa Mekarwangi, ada gerakan masyarakat anti kekerasan yang dipimpin Ketua Cabang Ciamisnya adalah Kang Ujang Heruman, kemudian ada Mapaka, ada juga LSM lingkungan dari Tasikmalaya ikut serta di sini. Kemudian ada Fokus, ketuanya juga hadir, sekretaris hadir, dan para pemulia benih itu juga hadir. Paling tidak di sini ada sekitar 7 organisasi yang bersama-sama mencintai lingkungan, khususnya di Gunung Bitung ini, dengan satu kesepakatan bersama bahwa jangan sekali-kali mengukur manfaat ekonomi hutan dari seberapa banyak uang didapat dari hasil hutan. Tapi manfaat ekonomi hutan harus diukur dari seberapa banyak, seberapa luas, dan seberapa mudah masyarakat bisa mengakses ke sumber air
secara gratis untuk kehidupannya, untuk pertaniannya dan untuk perikanannya. Itu lebih tidak bisa diuangkan. Yang ditanam ada berapa ribu, ada berapa ratus ribu? Yang hari ini kita menanam 500 pohon, minggu kemarin di sana 500 pohon yang kemudian diikuti oleh aparatur pemerintah dari Dinas Perkebunan Jawa Barat yang hanya 27 pohon. Pohon apa Tapi aja, yang datangnya banyak. Pohon Jenis? apa aja, Pak? Jenis pohonnya sama, semuanya pohon-pohon konservasi. Di antaranya yang kami kenal adalah pohon picung, pohon kemiri sunan, kemiri, kemudian pohon aren dan pohon jambe. Ini gerakan nanam pohon udah berapa Pak? Ini ketujuh. Ketujuh. Kita di Gunung Sawah saja udah 4 kali, kemudian di Ciaur sudah. Rencananya bulan April bagian saya akan tidur bermalam di Jamiaki, di dinding barat Gunung Sawah. Yang di sana juga banyak pohon kopi yang salah urus. Di kemiringan 45 derajat masih dibabat. Ada orang yang mau babat pohon, kemudian diganti oleh kopi. Padahal itu hutan negara dan tanah negara. Ini tempatnya apa, Pak? Kalau ini hak milik, kalau di sana hutan negara dalam penguasaan perkawas. Tidak ada hutan perhutani. Hutan negara yang pengelolaan diserahkan pada perhutani. Untuk ditanami menjadi hutan, bukan menjadi kebun. Karena perhutani bukan perkebumi ya. Ada himbauan buat masyarakat Pak? Ada himbauan buat masyarakat, pelihara hutan ini, Gunung Bitung ini, kembalikan menjadi hutan belantara sebagaimana tahun 1979. Di mana di sini harimau masih banyak, kemudian macan kumbang masih banyak, walaupun sekarang masih ada, dan semacam kancil masih ada, sekarang juga masih ada, rusa masih ada. Biarkan, mengapa? Karena binatang juga butuh hidup dan habitatnya harus kita pelihara. Tapi intinya semuanya adalah dalam rangka memelihara ekosistem yang bermanfaat bagi kita semua. Barangkali Ketua DPD Jawa Barat ingin menambahkan. Ya, jadi satu hal yang saya tadi tarik ya, bahwa ada keinginan masyarakat untuk di Gunung Bitung itu dijadikan kembali sebagai hutan konservasi atau hutan lindung, bukan hutan produksi yang hak pengelolaannya ada di perhutani. Nah, kenapa seperti itu? Ya tadi kita lihat bersama di lereng yang cukup curam, ini ditanami pinus, ditanami kopi yang menurut masyarakat ya tidak layak jenis tanaman itu di kemiringan yang cukup tajam. Nah, sehingga tentunya ini menjadi perhatian saya, ya, mudah-mudahan pemerintah pusat, pemerintah provinsi yang mempunyai kewenangan terkait dengan kehutanan ini bisa menindaklanjuti, ya, apalagi DPRD atau pemerintah Kabupaten Ciamis sudah memutuskan. Nah, saya di Komisi 4 tentunya akan menindaklanjuti ini dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan secara khusus perhutani yang memang semua hutan di Jawa ya, itu dikelola oleh perhutani. Dan memang ada satu pola kemitraan dulu ya, antara perhutani dengan masyarakat melalui LMDH. Nah, sekarang ada beberapa pola kerjasama dengan masyarakat. Yang pertama P39 ya, terkait dengan perhutanan sosial, di mana masyarakat bisa mengelola lahan perhutani selama 35 tahun. Atau terkait dengan Pulin KK bagi hasil dengan perhutani, dan 3 terkait dengan ketahanan pangan. Nah, sehingga pola-pola kerjasama ini tentunya juga ya kembali harus dilakukan kajian secara mendalam, di mana tempatnya, bentuk tanahnya seperti apa, itu termasuk lahan datar apakah lereng atau gunung, dan juga jenis tanamannya. Nah, sehingga saya yakin sebenarnya ada konsep konservasi yang selaras dengan ekonomi dan tidak saling bertabrakan. Nah, sehingga ke depan ya intinya selain hutannya lestari, gunungnya lestari, juga harus diimbangi dengan kesejahteraan masyarakat desanya juga yang terjamin. Nah, itu tentunya harus seiring sejalan. Nah, sehingga Kang Nanang sebagai Ketua DPRD Ciamis, juga Ketua DPC PD Perjuangan yang sudah fokus di bidang ini, mohon itu diteruskan menjadi komitmen Kang Nanang dan seluruh kader PD Perjuangan di Kabupaten Ciamis. Nah, sehingga ya saya sekali lagi mengapresiasi terkait dengan gerakan ini, dan mudah-mudahan gerakan menanam yang sudah ke-7 kali ini terus dilakukan setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, terus menerus, dan ini menjadi komitmen sesuai dengan instruksi Ibu Megawati Soekarno Putri. Apalagi beliau kemarin sudah meluncurkan sebuah buku
merawat Pertiwi ya, terkait dengan kegiatan Ibu Mega dalam melakukan penanaman pohon dan melestarikan lingkungan. Itu saja, terima kasih. Cukup. Terima kasih Pak.